حي على الفلاح. Saya undang Rocky Gerung. Di 212 kau teristimewa, bagi kami kau permata, kau sangat berharga. 212. Belasan tahun yang lalu kami bersahabat, teman nongkrong, dia sekolah, saya main. Dia masuk UI sekali langsung lulus dan saya 4 kali karena nganterin aqua doang. Rocky, saya beri Anda waktu 15 menit tapi Anda pakai 10 dan 5 untuk interupsi. Tepuk tangan untuk Rocky Gerung. Oke, terima kasih Miing. Itu tempat dia dulu nyiar di Prambors dan karena saya tinggal di Menteng maka Prambors tempat main saya tuh. Canda di situ tuh. Terima kasih Neno mengundang saya. Sebetulnya dia nggak mengundang, dia memaksa saya ke sini nih. Dan paksaan Neno tidak mungkin ditolak. Karena itu bagian dari upaya untuk merawat akal sehat. Dan ini adalah forum saya ke-35. Tambah 1. Oke, saudara-saudara, saya tertarik. Ternyata ini adalah bukan barang bekas, ini bekas barang. Tadinya dia barang, berfungsi sebagai tempat cat, sekarang dia berfungsi sebagai gendang itu. Jadi ada barang yang berubah fungsi. Bedakan bekas barang dan barang bekas. Bedakan bekas presiden dan presiden bekas. Gitu. Bekas presiden akan dikenang gitu, karena prestasi. Tapi ada presiden yang sudah bekas, masih menjabat tapi sudah bekas. Gitu. Artinya tak berguna karena bekas, sudah bekas. Ada dua choir. Yang sana mengolah kesederhanaan untuk menghasilkan nada. Itu. Yang ini memanfaatkan partitur untuk menghasilkan nada. Saya tidak bisa menilai yang ini berdasarkan yang itu. Demikian sebaliknya, saya tidak bisa menilai itu berdasarkan yang itu. Dua-duanya punya standar keindahan. Tetapi, kendati untuk memainkan orkestra ini saya mesti baca partitur. Sebaliknya, setelah saya mendengar orkes gelandangan itu, baru saya mengerti partitur. Tapi dua-duanya memproduksi nada. Jadi dua-duanya adalah keindahan dari keindonesiaan itu. Kita menikmati perbedaan, tapi tidak mempertengkarkannya. Tadi saya telat karena dari luar kota. Pertawan telepon, wawancara basa-basi itu. Saya bilang saya mau ke acara 212. Komentar dia pertama adalah, loh, Bang Rocky Anda kan liberal. Ngapain ada di 212 itu? Jadi Anda lihat, pengetahuan wartawan tentang kosakata pun, itu pengetahuan barang bekas gitu. Karena di kepalanya langsung dia bikin kontradiksi bahwa Anda seharusnya jangan hadir di situ tuh. Karena itu semiotiknya, pesannya tuh. Semacam protes. Loh, kata lo itu sesuatu yang menyebabkan partitur itu berantakan. Loh, Anda kan liberal.
Bahkan kata liberal dia nggak paham. Kalau saya terangkan justru itu. Kalau Anda seorang liberal, Anda ingin memelihara kemerdekaan orang lain untuk mengucapkan pikirannya. Jadi kita lihat bahwa pers sekarang betul-betul kehilangan kemampuan untuk mengolah konsep. Karena pers juga akhirnya pekerjaannya adalah merawat boneka. Membuntuti boneka. Itu yang ada hari ini. Padahal pers adalah pembuluh darah publik. Dia harus mengedarkan oksigen akal sehat ke dalam situasi kewarganegaraan. Pers adalah pembuluh darah publik. Sekarang dia berubah menjadi selang infus kekuasaan. Kekuasaan diinfus oleh pers akhirnya. Jadi kita ada di situ, di dalam keadaan tanpa akal sehat. Kemana akal itu? Dulu kita punya akal sehat berlebih itu. Sekarang akal itu padam akalnya karena kecebur kolam. Gimana Aming? Apa saya udah cukup stand up komedi apa? Kamu lancar, apa yang saya ajarkan semuanya hafal. Okay. Lanjut. Masih 2 menit lagi. Saya memang hanya belajar dari orang jalanan. Karena dari situ kita belajar tentang literasi itu. Yang seharusnya diajarkan dari istana. Tapi istana sibuk dengan kegelisahan menghitung-hitung elektabilitas itu. Tadi saya baru baca pesan di media sosial tadi WA. Seorang warga negara dari Sorong menyumbang 30 juta rupiah untuk Prabowo dan Sandi. Dia bawa uangnya ke ibunya Sandi. Memang itu harus begitu, berdemokrasi harus begitu. Mengaktifkan warga negara, bukan memakai fasilitas negara. Nah, kita berupaya untuk mengembalikan fungsi pers sebagai alat untuk mengaktifkan warga negara, bukan untuk mengabdi pada boneka. Justru pers bertugas menghindarkan boneka dari percakapan warga negara. Itu nggak terjadi, itu ajaib. Kita nggak punya lagi parameter untuk percaya ini pers. Saya bertaruh besok nih acara ini dimuat sama pers apa enggak, coba? Itu ukurannya. Karena yang sepanjang hari ini, kalau saya monitor, pers itu berupaya untuk mempolisikan Andi Arief. Hanya karena Andi Arief berkomentar pada tataran satire. Andi Arief nggak bilang ada barang itu, dia justru mengolok-olok. Coba dicek dong. Jadi kemampuan untuk membaca satire kita nggak punya. Dianggap Andi Arief itu bikin hoax dan karena itu mesti kena delik. Jadi ini rejim yang hidup dari satu delik ke delik yang lain. Ini apa? Republik delik apa? Itu kekacauan kita hari ini. Karena sibuk untuk mempromosikan infografi segala macam. Bahkan mungkin satu waktu akan disebut bahwa elektabilitas petahana adalah 90% dan oposisi adalah 10%. Bisa jadi, bisa. Kalau margin of errornya 100%. Statistik begitu kan. Tergantung margin of error berapa itu. Jadi saudara-saudara, teman-teman, saya senang ada di sini. Karena saya bisa bertemu dan merasakan ada keakraban berwarga negara. Ada kehangatan berwarga negara. Dan itu yang tidak kita miliki hari-hari ini. Kehangatan berwarga negara hilang dari kita. Kita berupaya untuk menghasilkan ulang kehangatan berwarga negara itu. Dengan mengandaikan bahwa pers bisa kembali mengisi akal sehat publik. Tapi kelihatannya susah tuh. Jadi saya sama sekali nggak percaya apa yang diberitakan oleh pers hari ini. Dia mau bikin promosi apapun saya anggap
ini udah pasti bagian dari kedunguan. Dan memang nasib kita memang ditentukan oleh apa yang kita pilih, yaitu demokrasi. Demokrasi itu bagian terburuknya adalah orang dungu pun bisa memerintah kalau terpilih itu konsekuensinya. Demokrasi bisa berubah menjadi dungokrasi itu. Ya, itu nasib kita begitu. Karena kita pilih demokrasi, tapi nggak ada soal. Seandainya pun yang terpilih adalah si dungu, bagi saya itu adalah demokratis. Bila pers mengaktifkan akal sehat untuk mengkontrol kedunguan, bukan untuk menambahkan kedunguan. Karena itu tadi yang dimaksud tadi oleh Miing, pers adalah pilar keempat demokrasi. Karena valibilitas, kemampuan kita untuk berbuat salah, maka pers harus mengontrol agar supaya kemampuan berbuat salah bisa diperkecil dari hari ke hari. Nah, ini adalah award yang intinya adalah menghargai pikiran orang. Orang menulis tentang perubahan, tidak ada di pers. Saudara Dr. Rosid tadi, Tony Rosid. Jadi yang dihargai adalah pikiran, bukan self yang dihargai. Itulah tugas dari demokrasi, yaitu memberi award pada pikiran. Kamera publik harus disorotkan pada pikiran. Karena bangsa ini didirikan oleh kumpulan pikiran bermutu. Sekarang kamera publik itu disorotkan pada sesosok wajah yang dari dulu begitu-begitu aja wajahnya. Auranya udah segitu-segitunya. Mau dilihat dari kiri, kanan, dari atas, bawah, ya tetap nggak kelihatan otaknya. Miing, sampai di situ ada delik nggak? Oke, Lanjut. saya nggak sebut nama. Jadi teman-teman semua, saya ingin mengingatkan bahwa bangsa ini didirikan oleh kumpulan akal pikiran. Oleh karena itu kita mesti tiap hari memberi award pada alam pikiran. Karena itu yang nggak ada di kita hari ini. Tentang award, ada satu award yang sebetulnya boleh saya berikan ke depan Monas. Namanya biasanya di dalam tradisi intelektual ada yang disebut Darwin Awards. Yaitu penghargaan untuk mereka yang berupaya untuk mendungukan diri sendiri. Karena mereka telah menyumbang dengan cara membunuh diri, membunuh pikirannya sendiri, dia menyumbang pada mereka yang menginginkan perubahan. Jadi kalau ada 212 awards diberikan pada mereka yang berpikir, Darwin Award diberikan pada mereka yang anti pikiran. Nah, saya berharap bahwa forum semacam ini akan dikenang oleh bangsa ini sebagai forum akal sehat. Dan 212 jelas di atas 200. Jadi Darwin Award tadi boleh saya sebut sebagai Award 200. Sekolam sepedunguan. Nah, kita ada di dalam upaya untuk menghasilkan ulang Indonesia, berupaya untuk menerbitkan kembali akal pikiran. Karena hanya dengan cara itu, kita berterima kasih pada founding person kita. Karena mereka adalah guru dan pemikir. Seperti harapan milenial hari ini, yaitu menghendaki pemimpin yang mampu berpikir. Karena ke depan, dunia adalah pertandingan pikiran itu. Tadi saya baca berita di CNN, World Bank memberi teguran pada pemerintah Indonesia karena salah di dalam mengoperasionalkan konsep infrastruktur. Saya nggak tahu besok apa jadi debat lagi tuh, karena dianggap sebuah, tadinya dianggap World Bank merestui, ternyata World Bank kasih kritik. Dan pesan saya bagi millennials, mulailah menumbuhkan harapan, menumbuhkan politics of hope,
sambil belajar dari politics of memory. Tentu kita membayangkan generasi baru 10 tahun ke depan mampu duduk jadi CEO, jadi pemimpin korporasi, pemimpin akademi, pemimpin universitas. Tapi itu menghendaki pembaruan kebijakan polisi. Kalau sekarang Pak Presiden mengatakan kita akan menuju pada industri 4.0, itu hoax yang amat mudah diperlihatkan dungunya. Karena kalau kita mau masuk ke 4.0, mestinya generasi sekarang nggak kekurangan gizi. Padahal faktanya ada 7 juta anak balita yang 10 tahun lagi akan jadi millennials mengalami nutritional stunting, kekurangan gizi. Jadi apakah mereka akan berada di jalan tol 10 tahun ke depan dengan otak yang menciut karena kekurangan gizi? Pasti mereka ada di situ. Sebagai apa? Sebagai pengemudi mobil mewah? Sebagai businessman, businesswoman yang bolak-balik di jalan tol untuk bisnis? Tidak, mereka ada di situ sebagai peminta-minta. Itu masa depan kita. Bukan sekedar sebagai peminta-minta. Mereka menjadi peminta-minta karena harus membayar utang negara. Karena setiap anak yang lahir hari ini langsung terbebani 30 juta rupiah utang negara. Jadi kekurangan gizi sekaligus berutang. Itu hanya bisa dihasilkan oleh rejim dungokrasi itu. Rejim yang memilih membangun jalan tol dan lupa membangun jalan pikiran. Teman-teman semua, terima kasih mengundang saya, dan saya kira cukup segitu sebelum besok saya dipanggil seseorang karena kelebihan ucapannya. Saya bataskan di situ dan saya percaya bahwa batas itu akan kita lampaui di 2019 nanti. Terima kasih. Rocky Gerung, terima kasih. Terima kasih Rocky. Semoga Anda